Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa kan? Nah, pagi ini kita akan memulai sekolah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anakmu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Amin. Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi ini, mari kita menyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit
Shalom, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi ini? Penuh sukacita? Pastinya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, sekarang Budia mau menambahkan sukacita anak-anak yang di rumah dengan menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak udah disiapkan Alkitabnya? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita berdoa dulu ya. Mari Budia hantarkan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami imani di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami juga anak-anak kami yang saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah anak-anak kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkannya, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita baca dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan menjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Nah, adapun ayat yang akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari Markus 13 ayatnya yang ke-5b. "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Nah, anak-anakku yang ada di rumah, sebelum Budia melanjutkan firman Tuhan pada saat ini, Budia mau bercerita dulu tentang seorang anak yang selalu berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, adapun tema firman Tuhan pada pagi ini adalah waspadalah terhadap ajaran yang menyesatkan. Nah, sebelum Budia melanjutkan atau memulai ceritanya, Budia mau bertanya dulu. Anak-anak tahu nggak ini apa namanya? Tahu? Iya, betul, payung. Nah, anak-anak tentu juga pernah
mendengarkan ataupun membaca ungkapan yang berhubungan dengan payung ini. Anak-anak tahu? Iya. Sedia payung sebelum hujan. Pasti anak-anak sudah pernah mendengarkan ataupun membaca ungkapan ini. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa arti ungkapan sedia payung sebelum hujan ini? Ya, betul. Berjaga-jaga terhadap suatu hal yang buruk yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, cerita Budia saat ini yaitu tentang seorang anak yang bernama Rita. Rita ini selalu berjaga-jaga di dalam kehidupannya, apapun itu. Suatu hari Rita diajak papa mamanya ke rumah neneknya, yang kebetulan rumah neneknya itu jauh di pelosok desa. Jadi untuk berjaga-jaga, untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, sebelum berangkat ke rumah neneknya, Rita menyiapkan bekal makanan bagi dirinya. Karena dia tahu bahwa di rumah neneknya jauh dari orang-orang yang berjualan. Enggak seperti kita yang hidup di kota. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan di kota, saat kita pengen makan, saat kita mau membutuhkan apa, banyak sekali tempat yang bisa didatangi. Tapi berbeda dengan rumah neneknya Rita ini. Jauh dari orang-orang yang berjualan. Makanya Rita menyiapkan bekal untuk berjaga-jaga kalau nanti lapar atau pengen makan. Nah, benar anak-anak, di tengah perjalanan Rita merasa lapar. Aduh, lapar sekali perutnya. Tapi Rita ingat bahwa dia membawa bekal untuk dimakan. Akhirnya si Rita pun membuka bekal yang dibawanya untuk dimakan. Jadi si Rita ini tidak kelaparan lagi. Nah, akhirnya Rita membuka bekalnya. Ternyata apa anak-anak? Nasi goreng sama telur ceplok. Rita makan dengan penuh lahapnya. Karena memang waktu itu Rita sangat lapar. Nah, anak-anak, dari cerita itu anak-anak juga bisa mengambil kesimpulan bahwa berjaga-jaga itu sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman tadi, kita juga harus diajarkan untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga kalau nanti ada orang yang ingin menyesatkan. Nah, anak-anak, di dalam bacaan tadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita semua. Di dalam bacaan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa sebelum nanti pada akhir zaman dunia ini kiamat, akan ada banyak perang, akan banyak gempa bumi, akan ada banyak kelaparan di mana-mana. Lalu bagaimana kita harus berjaga-jaga? Bagaimana kita harus bersiap-siap diri agar kita bisa melewati semuanya itu? Karena seperti yang ada di dalam bacaan itu, bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap waspada. Nah, bagaimana kita caranya untuk berjaga-jaga agar kita bisa menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan pada kita, yang disampaikan Tuhan pada kita dalam bacaan tadi, agar kita bisa bertahan kalau nanti ada gempa bumi, kalau nanti ada peperangan, kalau nanti ada kelaparan. Karena seperti yang difirmankan Tuhan dalam bacaan tadi, bahwa itu semua akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu
anak-anak diharapkan, Tuhan mengharapkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap waspada. Lalu bagaimana caranya kita agar bisa waspada dan berjaga-jaga diri untuk menghadapi semuanya itu? Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap setia kepadanya. Untuk kita berjaga-jaga, agar kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga kita pun akan bisa melewati setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak siap untuk berjaga-jaga? Ya, anak-anak harus tetap rajin berdoa. Anak-anak harus tetap rajin membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu adalah cara kita untuk berjaga-jaga, untuk menyongsong zaman baru, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Anak-anak siap untuk berjaga-jaga? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdoa lagi ya, agar kita boleh diberi kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa berjaga-jaga untuk menghadapi akhir zaman nanti. Kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh menerima pengajaran yang dari Engkau Tuhan, untuk kami selalu berjaga-jaga, untuk kami selalu waspada Tuhan, untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di dalam dunia ini. Terlebih Tuhan, beri kekuatan kepada kami, kepada anak-anak kami, untuk kami tetap menjaga iman kami Tuhan, untuk kami tetap beriman kepada Engkau, sehingga Tuhan kami pun di akhir zaman nanti Tuhan boleh tetap menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kami boleh tetap Tuhan tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga Tuhan kami pun tidak mengalami kesesatan. Kami boleh tetap menaruh iman percaya hanya kepadamu. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan, untuk rajin berdoa, untuk rajin membaca Alkitab, rajin memuji nama-Mu, berbuat kebaikan Tuhan, dan senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon pengampunan kalau di dalam kami mendengarkan firman-Mu banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih telah telah melancarkan melancarkan aktivitas kami aktivitas kami di hari ini. di hari ini. Kiranya Kiranya Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyertai menyertai setiap kami. setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman, Mari teman-teman kita berdoa. kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berikanlah kami pada hari ini pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya, yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami atas kesalahan kami, atas kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Dan janganlah Dan janganlah Engkau Engkau bawa kami Bapa kami ke dalam pencobaan, ke dalam penyobaan, tetapi tetapi lepaskanlah kami lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, karena karena Engkaulah Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin.